Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Biologi Kesehatan. Sebelum kita memasuki perkuliahan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran studi selama 1 semester ke depan. Apa saja? Kita akan simak pada video berikut ini. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada semester ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Jadi selama 1 semester ke depan, kita akan menjalankannya selama 16 kali pertemuan atau 16 minggu, yang di dalamnya ada UTS dan ada UAS atau ujian akhir semester. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ada anatomi dan fisiologi kesehatan, sistem pencernaan, sistem pernafasan, kemudian sistem urinaria, sistem reproduksi. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan bersama-sama melakukan ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan sistem kardiovaskuler, patologi kesehatan, farmakologi kesehatan, dan yang terakhir bersama-sama kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, untuk kontrak perkuliahannya, jadi setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi atau absensi. Kalau saya pada chat kolom komentar di YouTube pada materi yang saya unggah. Kemudian untuk materinya akan saya upload atau akan saya share pada jadwal yang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk minimal kehadiran untuk mahasiswa itu adalah 75% kehadiran atau 12 kali. Jadi mahasiswa bisa saja kalau misalkan ada keperluan yang mendesak atau sakit bisa untuk minta izin tidak mengikuti perkuliahan selama 4 kali. Tapi itu di luar UTS dan UAS ya. Jadi harapannya mahasiswa harus tetap mengikuti UTS dan UAS. Apabila terpaksa karena kondisi tertentu tidak bisa mengikuti UTS dan UAS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah dijadwalkan, maka mahasiswa tersebut harus menghubungi dosen pengampu supaya diberikan jadwal pengganti. Kemudian nanti saya akan minta tolong kepada salah satu mahasiswa untuk menjadi koordinator mata kuliah yang tugasnya menghubungkan saya dengan mahasiswa yang lain ketika saya mungkin akan menyampaikan informasi. Kormat tersebut tugasnya adalah menyampaikan informasi tersebut ke teman-temannya itu. Oke, mungkin tidak perlu berpanjang lebar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai perkuliahan semester ini dengan materi pada pertemuan pertama. Anatomi. Ya, sebagian mahasiswa mungkin ada yang pernah mendengar istilah anatomi. Apa sih itu anatomi? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendapatkannya ketika SMA atau bahkan SMP, tapi banyak juga mungkin yang sudah lupa ya. Jadi saya akan mencoba untuk merefresh lagi apa sih itu anatomi. Oke. Anatomi adalah cabang dari ilmu biologi. Jadi biologi itu adalah suatu ilmu sendiri dan anatomi itu adalah cabangnya, ada di dalamnya ilmu biologi. Kemudian anatomi itu mempelajari bagaimana bagian-bagian dari tubuh ya yang terdiri atas berbagai macam sistem saling bekerja sama dan bagaimana bagian-bagian tubuh tersebut berfungsi. Ya, kemudian anatomi yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Jadi intinya dari ketiga pengertian ini, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh yang terdiri dari berbagai macam sistem yang saling bekerja sama dan bagaimana bagian tersebut bisa berfungsi. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke struktur organisasi tubuh manusia, bahwa manusia itu tubuhnya terdiri dari berbagai macam organisasi, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, yang paling sederhana itu adalah level kimia, di mana ini merupakan struktur tubuh yang paling sederhana yang terdiri dari atom yang memiliki fungsi tertentu. Nah, atom ini kita pernah mengenal ya ketika mata pelajaran kimia waktu masih SMA. Atom itu ada apa saja? Ada karbon, kemudian ada hidrogen, kemudian ada oksigen, kemudian ada
fosfor ya, yang apabila atom-atom ini berkumpul atau atom-atom ini bersatu akan menjadi molekul. Nah, molekul ini yang disebut dengan DNA. Nah, pasti kita sudah sering ya mendengar istilah DNA. Jadi DNA itu terdiri dari atom-atom. Kemudian DNA atau molekul-molekul ini apabila berkumpul nanti akan menjadi sel. Nah, sel ini merupakan kumpulan dari molekul-molekul yang memiliki fungsi tertentu. Sel itu ada berbagai macam ya, ada sel epitel, ada sel otot. Kemudian kumpulan dari sel-sel ini ada jaringan. Jaringan itu juga memiliki fungsi tertentu. Jaringan itu juga ada berbagai macam-macamnya, ada jaringan otot, ada jaringan epitel gitu ya. Kemudian kumpulan dari jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Nah, organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya seperti organ paru-paru, organ lambung gitu ya, ada usus dan lain sebagainya. Kemudian ini lambung ya contohnya ya, terdiri dari berbagai macam epitel nih, terdiri dari berbagai macam jaringan. Kemudian kumpulan dari organ-organ itu akan membentuk sistem organ. Nah, kumpulan dari di sini mungkin ada lambung, kemudian ada usus ya, ada hati, ada pankreas, ini akan membentuk sistem organ, sistem pencernaan. Kemudian kumpulan dari berbagai macam sistem organ, di sini kan yang ditampakkan ada sistem pencernaan. Kemudian ada sistem organ yang lain, yaitu ada sistem pernafasan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, itu akan membentuk organisme ya, atau individu yang baru. Dalam hal ini karena kita sedang mempelajari manusia, yaitu akan membentuk manusia. Oke, kita lanjut. Nah, ciri khas manusia sebagai makhluk hidup tuh apa saja sih? Barangkali di antara kalian ada yang masih ingat. Jadi, kita akan merefresh lagi ingatannya. Nah, yang pertama cirinya adalah metabolisme. Kira-kira ingat tidak metabolisme itu apa? Ya, metabolisme itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Ya, di situ ada peristiwa anabolisme dan katabolisme. Apa sih itu anabolisme dan apa sih itu katabolisme? Apakah ada yang masih ingat? Anabolisme adalah suatu proses pengumpulan atau penyatuan dari molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks. Contohnya dari glukosa menjadi glikogen. Kalau katabolisme itu sebaliknya, yaitu penguraian molekul-molekul yang kompleks menjadi yang sederhana, dari glikogen menjadi glukosa. Oke, berikutnya, ciri berikutnya adalah responsif. Responsif sesuai dengan namanya, respon itu berarti menanggapi ya, menanggapi adanya rangsangan atau stimulus. Contohnya, apabila cuacanya dingin, berarti tubuh kita meresponnya dengan menggigil. Gitu. Kemudian bergerak, dari definisinya ini sudah jelas ya, bergerak adalah berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Kemudian tumbuh itu adalah perubahan ukuran sel maupun volume di dalam tubuh sehingga menjadi ukurannya bertambah besar gitu ya. Kemudian berkembang itu adalah berubahnya fungsi-fungsi tubuh menjadi lebih baik ya. Misalkan yang dulunya masih kecil, sistem reproduksinya belum berfungsi secara sempurna, setelah udah beranjak remaja, maka yang perempuan bisa mengalami menstruasi, yang laki-laki bisa mengalami ejakulasi gitu ya. Itu namanya berkembang. Kemudian reproduksi itu adalah pembentukan sel baru yang nantinya akan membentuk individu yang baru. Oke. Kemudian kita beralih ke homeostatis. Apa sih itu homeostatis? Homeostatis itu adalah kondisi keseimbangan dari lingkungan internal karena interaksi berbagai proses dalam tubuh manusia. Jadi intinya homeostatis itu merupakan kondisi yang agar tubuh kita itu merasa seimbang ya antara lingkungan baik yang internal maupun eksternal dengan kondisi tubuhnya. Kemudian homeostatis merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah karena pastinya
dalam tubuh kita tuh pasti mengalami gangguan baik yang dari lingkungan internal maupun eksternal. Yang internal tuh contohnya apa sih gangguannya, Bu? Kalau internal tuh contohnya seperti tekanan darah dalam tubuh tiba-tiba bisa saja naik, bisa saja tiba-tiba turun gitu lah. Nah, tubuh kita tuh mengusahakan supaya tekanan darah kita selalu normal. Kemudian misalkan kalau dari eksternal, itu contohnya dingin ya, suhu udaranya itu dingin, maka tubuh kita mengupayakan supaya bisa tetap seimbang, yaitu dengan menggigil responnya. Nah, gitu. Jadi berbagai usaha akan dilakukan tubuh agar dalam kondisi yang seimbang. Nah, aspek pentingnya itu mempertahankan agar volume dan komposisi cairan tubuh dan berbagai kandungan kimia di dalamnya berada dalam kondisi yang stabil. Dan tubuh kita akan selalu mengalami gangguan secara terus-menerus ya, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian berikutnya ada sistem umpan balik. Apa sih sistem umpan balik itu? Sistem umpan balik itu adalah bagaimana respon atau feedback yang diberikan tubuh kita untuk menangani gangguan-gangguan yang terjadi atau supaya tubuh kita dalam kondisi yang seimbang. Nah, mekanismenya itu apa saja sih? Jadi, yang pertama ada yang namanya reseptor. Reseptor itu jadi tugasnya adalah memonitoring atau mengontrol apabila ada sesuatu yang ada di luar tubuh yang tidak sesuai gitu ya, yang tubuh kita tidak bisa menerima, maka si reseptor ini akan memberikan pesan kepada pusat kontrol. Pusat kontrol itu letaknya ada di hipotalamus ya. Jadi contohnya apabila suhu udaranya dingin, maka reseptor ini terlalu dingin ya, terlalu dingin. Maka reseptor ini akan menyampaikan pesan kepada otak kita bagian hipotalamus ya, bahwa di sini terdapat gangguan, suhu udaranya terlalu dingin nih ya. Maka si pusat kontrol ini akan mengelola pesan tersebut dan akan memberikan perintah kepada efektor. Jadi efektor adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menjalankan perintah dari otak kita ya. Efektor ini bisa berupa saraf, bisa berupa alat gerak gitu ya. Jadi efektor itu menjalankan perintah. Ketika si pusat kontrol ini meminta untuk kamu harus menggigil, maka efektor ini akan memberikan respon dengan menggigil gitu. Jadi atau contoh yang lain, misalkan ada cahaya yang terlalu silau, maka reseptor ini akan memberikan sinyal atau perintah kepada pusat kontrol, kepada otak kita bahwa terjadi gangguan cahaya yang terlalu silau. Kemudian otak kita akan memerintahkan efektor ya untuk mengernyitkan mata kita supaya tidak terlalu silau atau menutup mata kita dengan tangan gitu ya. Itu adalah mekanisme sistem umpan balik. Setelah melihat materi yang sudah disampaikan, saya minta kepada Anda untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah ini dan juga untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.